Halo semuanya, kali ini kita akan membahas soal PAT, penilaian akhir tahun untuk matematika umum. Yang pertama tentang fungsi linier, fungsi kuadrat, dan fungsi rasional. Untuk soal yang pertama, di sini diketahui fungsi fx itu adalah 2x min 5. Jika daerah asal fungsi f itu himpunan semua x, di mana x itu terletak di antara negatif 1 sampai 4, di mana x-nya merupakan bilangan bulat, maka daerah hasil fungsi f adalah, karena di sini x-nya merupakan bilangan bulat, berarti untuk df-nya atau daerah asalnya ini bisa kita tentukan nilai x-nya. Nah, jadi di sini kita cari nilai x yang berada di antara negatif 1 sampai 4. Karena di negatif satunya ini tandanya kurang dari sama dengan, berarti negatif satunya termasuk. Kemudian 0, 1, 2, 3. Nah, 4-nya kenapa tidak termasuk? Karena di sini lebih kecil, tidak ada tanda sama dengannya. Langkah selanjutnya, karena yang ditanyakan adalah daerah hasil atau ring, kita substitusikan nilai-nilai x ini ke fungsi fx-nya. Nah, berarti untuk x sama dengan negatif 1, maka di sini kita akan peroleh nilainya 2 kali negatif 1 dikurangi 5. Berarti negatif 2, negatif 5, negatif 7. Kemudian untuk x sama dengan 0, maka kita akan peroleh nilainya 2 kali 0 min 5 atau min 5. Kemudian kita coba untuk x sama dengan 1, maka kita akan peroleh nilainya 2 kali 1 dikurangi 5, berarti 2 min 5 sama saja dengan min 3. Kita coba untuk x sama dengan 2, maka nilai F2-nya 2 kali 2 dikurangi 5, berarti 4 dikurangi 5, negatif 1. Kemudian yang terakhir untuk x sama dengan 3, maka kita akan peroleh 2 kali 3 dikurangi 5 atau 6 dikurangi 5 sama dengan 1. Sehingga dari sini kita bisa peroleh daerah hasilnya atau RF-nya itu adalah himpunan semua, atau boleh langsung dituliskan aja ya. Jadi ini negatif 7, kemudian negatif 5, kemudian negatif 3, kemudian negatif 1, dan yang terakhir adalah 1. Nah, inilah nilai untuk daerah hasil fungsi fx sama dengan 2x min 5. Lanjut, soal nomor 2. Oke, dibesarin dikit ya. Soal nomor 2 di sini yang ditanyakan adalah daerah hasil. Karena kita akan mencari daerah hasil, ya, berarti yang akan kita perhatikan adalah sumbu Y. Nah, sumbu Y di sini kita lihat dari bawah ke atas. Berarti karena daerah hasil, berarti kita menuliskannya RF sama dengan himpunan semua Y, di mana kita lihat di sini. Paling bawah itu sumbu Y menunjukkan angka negatif 6, kurang dari Y, karena di sini bundarannya terbuka, ya. Berarti hanya tandanya kurang dari. Kemudian kurang dari sama dengan, karena di sini tandanya tertutup 2. Y-nya anggota bilangan real, karena di sini garisnya ini ya, utuh ya, bukan putus-putus. Misalnya nanti yang ditanyakan adalah daerah asal atau DF-nya. Kalau yang ditanyakan daerah asal, berarti yang kita lihat adalah dari kiri ke kanan. Nah, karena daerah asal, berarti di sini yang kita perhatikan kan sumbu X. Berarti himpunan semua X, di mana kita lihat paling kiri ini angkanya berapa? Paling kiri angkanya negatif 6. Kemudian di sini tertutup, berarti kurang dari sama dengan X, kurang dari, ini kan terbuka ya, kurang dari 3X anggota real. Bisa ya? Selanjutnya nomor 3.
Nomor 3 di sini fx sama dengan, diketahui fungsi fx sama dengan 3x plus 5 jika jika daerah hasil fungsi tersebut adalah himpunan semua y, di mana y-nya itu berada di antara negatif 13 sampai 17, maka daerah asal. Nah, di sini yang ditanyakan adalah daerah asal. Berarti kita cukup mengambil batasan nilai y ini, ya. Berarti kita tuliskan negatif 13 kurang dari sama dengan y kurang dari 17. Kemudian di sini kalian harus ingat fx itu sama dengan y, ya. Berarti di sini kita tuliskan y yang ada di sini kita ganti dengan ini, ya. Kita ganti dengan 3x plus 5. Berarti min 13 kurang dari sama dengan 3x plus 5 kurang dari 17. Nah, di sini kan tujuannya kita mau buat yang di tengah ini itu sama dengan X. Nah, berarti 5-nya ini kita pindahkan ke kiri dan ke kanan atau masing-masing kita kurangi 5 ya. Berarti kita tuliskan negatif 13 ya dikurangi 5 kemudian kurang dari 3x plus 5 dikurangi 5 lagi ya. Kemudian kurang dari 17 dikurangi 5. Berarti jadinya di sini berapa? Min 13 min 5 min 18 kurang dari 3x plus 5 min 5 kan habis ya. Kemudian 17 min 5 12. Nah, selanjutnya tadi kan tujuan kita tengahnya ini mau disisakan hanya X karena yang ditanya adalah daerah asal. Berarti supaya yang tersisa X, maka ini harus kita kali dengan 1/3 ya, atau dibagi 3 juga boleh. Negatif 18 dikali 1/3 sama saja dengan negatif 6. Kurang dari 3x dikali 1/3 x, kemudian 12 dikali 1/3 itu 4. Sehingga daerah asalnya itu adalah himpunan semua x di mana negatif 6 kurang dari sama dengan x kurang dari 4, x anggota real. Ya. Oke, semoga bisa dipahami ya. Kita lanjut ke soal nomor 4. Nah, untuk soal nomor 4, di sini fungsi kuadrat yang selalu bernilai negatif. Nah, di sini selalu bernilai negatif. Selalu bernilai negatif ini bisa juga kita sebut sebagai definit negatif. Syarat definit negatif itu adalah A kurang dari 0, D kurang dari 0. Selain definit negatif atau selalu bernilai negatif, fungsi kuadrat itu juga bisa selalu bernilai positif. Nah, kalau selalu bernilai positif, itu artinya dia masuk dalam kategori definit positif, ya, definit positif. Nah, kalau definit positif, itu syaratnya A lebih besar dari 0, D kurang dari 0. Nah, di sini kalian harus ingat, D itu merupakan diskriminan, ya, diskriminan. Diskriminan mencarinya adalah B kuadrat min 4AC. Ingat, bentuk umum fungsi kuadrat itu AX kuadrat plus BX plus C. Ya, jadi yang menjadi A itu adalah koefisien X kuadrat, yang menjadi B itu koefisien X, dan C itu adalah konstanta. Nah, karena pada soal nomor 4 yang ditanya selalu bernilai negatif, artinya kita cari nih, yang A-nya kurang dari 0. Jelas jawabannya tidak mungkin A, tidak mungkin B, tidak mungkin C. Nah, berarti pilihannya sudah dipersempit, tinggal D dan E. Karena yang A-nya kurang dari 0 itu ada pada opsi D dan E. Nah, sekarang kita cek opsi ya. Kita cek opsi D. Opsi D fungsinya fx sama dengan min 5x kuadrat ditambah 2x min 3 ya. Kita substitusi, cari nilai diskriminannya. Ini kan udah pasti A-nya kurang dari 0 ya.
Berarti kita tinggal cari diskriminannya. B kuadrat min 4AC. Kita substitusi. B-nya di sini kan 2 ya. 2 kuadrat min 4. A-nya di sini min 5. C-nya di sini min 3. Nah, 2 dikuadratkan 4. Hati-hati di sini perkaliannya ya. Dikurung aja supaya tidak keliru. Min 4 kali min 5, min 20. Min 20 kali min 3 berarti 60. Nah, 4 dikurangi 60, min 54. Ternyata min 54 ini kan kurang dari 0. Sehingga pilihannya adalah yang D. Nah, misalnya nanti yang ditanya adalah selalu bernilai positif. Kalau selalu bernilai positif berarti kalian tinggal mengecek opsi A, B, dan C. Jadi cari di antara opsi A, B, dan C yang nilai diskriminannya kurang dari 0, kemudian A-nya lebih besar dari 0. A-nya kan sudah pasti ya. Nah, kita lanjut ke soal nomor 4. Ya. Soal nomor 4 di sini sudah masuk ke dalam fungsi rasional. Ya. Jadi fungsi rasional berikut yang asimtut tegak dan asimtut datarnya berpotongan di titik 3, min 2. Nah, berarti di sini kita harus tahu nih bagaimana cara mencari asimtut tegak dan asimtut datar dari fungsi rasional. Ingat, secara umum fungsi rasional itu dituliskan AX plus B per CX plus D. Nah, jadi ketika kita akan mencari asimtut tegaknya ya, asimtut tegak itu X sama dengan min D per C. Ini untuk mencari asimtut tegak. Sedangkan untuk mencari asimtut datar itu bisa gunakan Y sama dengan A per C. Nah, untuk lebih mempermudah kalian menyelesaikan soal seperti ini, ya, clue-nya kalian lihat saja, ya, tanda X yang X tidak sama dengannya ini yang nilainya sama dengan ini. Pilihannya itu kan antara C atau D. A, B, dan E ini sudah jelas salah. Ya, jadi sebenarnya yang ini X tidak sama dengan setengah itu merupakan asimtut tegaknya. Ya, jadi kan tinggal diubah aja jadi X sama dengan setengah, X sama dengan min 3, X sama dengan 3, dan seterusnya. Nah, berarti di sini kita tinggal cocokin atau cari asimtut datarnya. Nah, kita cek yang opsi C. Yang opsi C fungsinya itu adalah 4X per 6 min 2X. Di sini nilai A-nya itu adalah 4, nilai B-nya itu min 2, nilai C-nya itu min 2, nilai D-nya itu 6, nilai B-nya 0 ya. Berarti asimtut datarnya ya bisa kita cari Y sama dengan A per C. Berarti A-nya 4, C-nya min 2. 4 bagi min 2, min 2. Sudah ketemu ya? Jadi jawabannya yang tepat itu adalah opsi yang C. Ya, jadi tinggal ngecek aja asimtut tegak sama asimtut datarnya. Lanjut. Nah, ini soal terakhir untuk materi fungsi. Nanti soal nomor 7 dan seterusnya itu tentang komposisi fungsi, fungsi inverse, kemudian ada juga tentang trigonometri. Yang nomor 6 ya, diketahui fungsi fx itu 3 per 2x min 3 dengan daerah asalnya x-nya kurang dari sama dengan 1, x anggota real. Grafik memotong sumbu koordinat di titik. Nah, di sini yang harus kalian perhatikan sumbu koordinat. Sumbu koordinat itu ada 2, ada sumbu x dan ada sumbu y. Ketika kita mencari titik potong terhadap sumbu x, itu artinya y-nya sama dengan 0. Ketika kita mencari titik potong terhadap sumbu y, artinya x-nya yang sama dengan 0. Ya. Berarti di sini kita cari titik potong terhadap sumbu x. Berarti y-nya sama dengan 0.
Y sama dengan 0 ini kita substitusi ke fungsi ini. Ingat, setiap kita punya fx sama dengan, itu bisa dituliskan Y sama dengan, ya, 3/2 X min 3. Berarti sekarang kita tuliskan Y sama dengan 3/2 X min 3. Kita ganti, Y-nya menjadi 0. 0 sama dengan 3/2 X min 3. 3-nya kita pindahkan ke kiri, 3 sama dengan 3/2 X. Karena kita mau cari X, berarti 3 sama dengan ini pindah ke kiri, berarti jadinya 3/2 dibalik. 2/3 sama dengan X. Kita coret, berarti 2 sama dengan X. Sehingga titik potong terhadap sumbu X-nya itu adalah 2,0. Kita lihat di sini syarat daerah asalnya harus kurang dari sama dengan 1. Berarti ini tidak termasuk, ya. Jadi di sini Bu Guru tulis TM aja ya, tidak termasuk. Nah, selanjutnya selain kita mencari titik potong terhadap sumbu X, kita juga harus mencari titik potong terhadap sumbu Y. Kalau mencari titik potong terhadap sumbu Y, artinya X-nya yang sama dengan 0, ya. Berarti kita masukin nih, ya. Berarti Y sama dengan 3/2 X min 3. Kita ganti X-nya ini dengan 0. Berarti kita peroleh Y sama dengan 3/2 kali 0 min 3 atau Y sama dengan min 3. Sehingga titik potong terhadap sumbu Y-nya itu adalah 0, -3. Nah, ini memenuhi kenapa? Karena X-nya itu kan kurang dari 0, kurang dari 1. 0 itu kurang dari 1. Jadi, titik potong, jadi sumbu koordinat yang dimaksud itu adalah 0, 0, -3. Nah, sekian untuk pembahasan PAT untuk materi fungsi linier, fungsi rasional, dan fungsi kuadrat. Selanjutnya, untuk fungsi komposisi fungsi dan fungsi inverse akan dilanjut pada video pembahasan PAT bagian kedua. Selamat menonton, semoga bisa dipahami ya, dan lancar menjawab soal PAT besok pagi.